Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu, dan semoga kehadiran kita semua di tempat yang mulia ini, di masjidnya Allah ini, mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan lanjutkan tema kita masih di tafsir dan tadabbur dari surat Al-Fatihah, ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, surat Al-Fatihah ini menjadi rukun dalam salat kita. Maka perlu kemudian kita menggali apa isi kandungan yang ada dalam surat Al-Fatihah itu sendiri, karena kita paling tidak 17 kali membacanya dalam sehari, ya. Awali dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, ya. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada Maliki yaumiddin. Kalau boleh kita terjemahkan secara bebas, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb yang menguasai sekalian alam, terjemahan bebasnya, ya. Ar-Rahmanirrahim kemudian diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Dialah Allah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah berfirman Maliki yaumiddin, ya, dan Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai pada hari pembalasan, yaitu pada hari kiamat nanti. Jadi kita sampaikan, ya, jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semua bahwa kita itu tidak sendirian, bahwa adanya kita di dunia dan kita diberikan nikmat ini dari zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah kemudian Allah mengabarkan tentang dua di antara nama dan sifat yang Allah miliki, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kemudian Allah mengingatkan kita dengan Maliki yaumiddin, Dialah Allah zat yang Maha menguasai pada hari kiamat. Kita disadarkan akan perjalanan dalam kehidupan manusia, fase kehidupan manusia maksud saya. Kalau kita sudah melewati fase di rahim ibunda kita, kemudian kita memasuki fase dunia ini, lalu kemudian nanti ada fase kehidupan akhirat. Dan di sana ada zat yang Maha menguasai. Satu-satunya zat yang Maha menguasai hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di ayat yang keempat ini, 4 ayat di awal tadi yang kita bacakan itu, kalau dalam bahasa Arabnya itu menggunakan dhamir ghaib atau bentuk ketiga. Dia, ya. Dengan kata dia itu kan kalau kita ngomong, ya, berdua kemudian sedang membicarakan orang lain, si dia, maka sudah barang tentu yang kita bicarakan dengan kata dia itu mesti jauh, gitu, ya. Kalau kita kemudian membaca ayat tadi dengan firman-Nya
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu semuanya dengan dhamir ghaib. Dia Allah Subhanahu wa taala yang seolah-olah ya itu jauh. Ya. Seolah-olah jauh. Maka tadi kita sampaikan, kalau kita sedang ngobrol berdua dan membicarakan orang yang ketiga, maka orang ketiga itu enggak ada di kita. Kalau toh ada di hadapan kita, mungkin jaraknya agak jauh, nggak mungkin di hadapan persis dengan kita. Ya, itu penggunaan dhamir ghaib ya, atau ya disebut juga dengan al-ghaibah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kalau diterjemahkan bebas, mungkin adik-adik dan jemaah sekalian bisa membuka di aplikasi Qur'annya. Itu terjemahnya, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, mungkin gitu ya terjemahnya, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Tadi kita sampaikan di 4 ayat di awal itu seolah-olah Allah itu jauh, dan kenyataannya tidak jauh. Tapi kita memanggil namanya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik gitu ya. Tapi begitu kita membaca di ayat yang kelima, itu Allah Subhanahu wa taala dekat. Karena Allah kabarkan iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah. Hanya kepadamu. Kalau kita berbicara pada orang, ngobrol berdua, mesti kita ngomongnya kamu. Oh ya, bisa nggak kita mengatakan kamu itu orangnya jauh? Nggak bisa ya. Misalnya kamu nggak ada ya. Mesti kamu itu, kalau kita ngomong berdua berarti lawan bicara kita itu ada di depan kita. Anda, ya, tidak jauh dari kita. Ya. Tapi kalau kita ngomong dengan dia, membicarakan dianya mesti jauh ya. Itu namanya bentuk ketiga kan. Kalau dalam bahasa Arab itu tadi disebut bentuk ghaib. Nah, kalau bentuk Anda itu dalam bahasa Arab disebut mukhatab. Ya, kalau saya ini namanya mutakallim, saya ana dalam bahasa Arab itu mutakallim, kalau Anda itu mukhatab. Dan kalau kita menggunakan dhamir Anda, itu orangnya tidak jauh dari kita. Di depan kita. Ya. Nah, di dalam ayat ini ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah itu tidak jauh dari kita. Bahwa kepada Engkau ya Allah. Nah, kalau tadi kan kita menyebutkan nama dan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim kan seolah-olah di sana dan jauh di sana Allah. Padahal hakikatnya tidak jauh. Ya. Tapi ketika kita menggunakan lafaz membaca iyyaka na'budu, itu menunjukkan bahwa hanya kepada Engkau ya Allah, yang itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak jauh. Ya. Walaupun kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy-Nya, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar apa yang kemudian kita lakukan, sekecil apapun, bahkan yang kita batin dalam hati kita juga Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi kalau kita membaca ayat ini, kalau kita membaca Al-Fatihah, itu ada rasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah, berarti tidak jauh Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Ya. Karena Allah akan mendengar apa yang kita ucapkan, Allah Maha mendengar dengan doa dan harapan yang kita inginkan. Ya. Jadi ini ada iltifat, kalau dalam bahasa tafsirnya ini ada perubahan yang tadinya ghaib, ya, bentuk ketiga kemudian berubah ke bentuk yang kedua, yaitu mukhatab, yang itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dekat. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, iyyaka dalam bahasa Arab ini disebut dengan
al-hasr, yaitu pembatasan. Ya. Jadi maka kalau kita baca terjemahan tafsirnya itu al-hasr, ya, pembatasan itu terjemahannya ayatnya hanya kepada Engkau ya Allah. Ya. Jadi kalau kita membaca dalam bahasa Arabnya itu lebih mengena sebenarnya. Kenapa? Iyyaka itu berarti maknanya kita tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena iyyaka itu pembatasan. Maknanya apa? Bahwa kita hanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya kalimat ini bisa dirubah. Iyyaka na'budu itu bisa, kalau makna bukan pembatasannya, itu bisa diungkapkan dengan nahnu na'buduka. Itu bisa. Tapi dalam lafaz bahasa Arabnya ya, bukan dalam ayat Qur'annya. Jadi kalau orang membuat kalimat nahnu na'buduka, ya Allah, nahnu kami na'buduka, beribadah kepada Engkau, itu secara maknanya datar-datar saja. Karena diterjemahkan kami menyembah kepada Engkau, kami beribadah kepada Engkau. Tapi kalau kemudian lafadznya itu, ya teman-teman semua, dirubah dengan iyyaka na'budu, itu sekali lagi ada bentuk ya pembatasan di mana kita tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maka diterjemahkan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ya. Wa iyyaka nasta'in, dan begitu juga hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Nah, kenapa disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya, kata Imam Ibnu Katsir bahwa Al-Quran itu adalah intisari dari kitab-kitab samawiyah yang terdahulu. Apa saja kitab samawiyah yang sebelum Al-Quran? Kitab apa? Yang sebelum Al-Quran ini ada kitab apa yang Allah turunkan dari langit? Taurat, turun pada Nabi Musa alaihissalam. Ada Zabur, turun pada Nabi Daud. Ada Injil, turun pada Nabi Isa alaihissalam. Nah, syariat yang ada dalam kitab samawiyah sebelumnya, ada lagi yang menyebutkan suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, yang itu disebutkan di surat Al-A'la itu. Ya. Isi kandungan yang ada dalam kitab-kitab samawiyah itu terintisari dalam kitab suci kita Al-Quran. Makanya begitu Al-Quran ini Allah turunkan, kitab-kitab sebelumnya itu tidak berlaku lagi, sudah expired. Injil nggak berlaku lagi, Taurat nggak berlaku lagi, Zabur nggak berlaku lagi. Kenapa? Sudah ada kitab suci Al-Quran. Maka Al-Quran ini Allah turunkan sebagai penghapus syariat sebelumnya dan kitab sebelumnya. Ya. Nah, intisari dalam kitab suci kita Al-Quran. Al-Quran ada berapa surat? Jumlah Al-Quran ada berapa surat? 114 surat. Ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada berapa ayat? Nanti dihitung. Ya, lihat aja dari jumlah ayat tiapnya. Kurang lebih 6.666 ayat kurang lebih. Ya. Nah, intisari dalam intisari Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah ini. Makanya Al-Fatihah kita sampaikan sebelumnya itu sebagai ummul kitab. Al-Fatihah itu nama lainnya adalah induk dari kitab suci kita Al-Quran. Karena intisari yang ada dalam Al-Quran itu terkandung dalam surat Al-Fatihah. Nah, kata beliau tadi, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa intisari dari surat Al-Fatihah itu ada pada firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti maknanya apa teman-teman semua, jamaah sekalian? Semua umat manusia ya, sejak zaman Nabi Adam
Sampai nanti manusia terakhir itu hidupnya tidak lain kecuali hanya berpaku pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Baik, kita lanjutkan tafsirnya. Nanti kita ambil hikmah dan pelajaran dalam kehidupan kita ya. Nah, disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kenapa? Ibadah itu, saya mau tanya, ya ibadah itu banyak. Ya, sebelum pertanyaan ya. Jadi dalam ayat ini sebetulnya kalau mau kita terjemah yang tepat itu bukan sembahyang, beribadah, menyembah ya. Karena menyembah itu seolah-olah hanya gerakan rukuk dan sujud, seolah-olah. Maka ibadah ayat ini iyyaka na'budu itu dari kata abida ya'budu ibadatan. Abada ya'budu ibadatan, yang artinya kalau diartikan pada, kalau kita menyebut nama Nabi kita Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh. Ya, Abdullah, abdun itu artinya hamba, menghambakan diri secara makna bahasa. Tapi apa definisi ibadah itu sebenarnya? Apakah ibadah itu hanya terpaku pada sebuah penghambaan? Apa bentuk penghambaan kita pada Allah? Ya, saya mau tanya, apa itu ibadah? Anda beribadahkah setiap hari? Ya, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Salat. Oke, bagian. Puasa. Oke. Ini belum mencakup. Kalau hanya sholat itu hanya bagian tertentu. Anda sholat 24 jam? Tidak kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia di surat Az-Zariyat itu kecuali untuk beribadah. Kalau orang menyebut definisi ibadah itu sholat, kita enggak sholat 24 jam. Ada kuliah, ya kan, ada tidur, ada makan, ada jalan-jalan, ya kan. Maka apa definisi ibadah itu? Nah, ada satu definisi yang mencakup semuanya. Definisinya kurang lebih begini: ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ya. Ini catat. Apa itu artinya? Ya. Ismun jami'un, yaitu ibadah itu adalah kata yang terkumpul di dalamnya, nama yang terkumpul di dalamnya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Semua yang diridhoi, likulli ma yuhibbuhullah, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal af'al, dari perkataan, al aqwal wal af'al, dan perbuatan, adh-dhahirati wal batina, yang nampak ataupun tidak nampak, zahir ataupun batin. Saya ulangi sekali lagi ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardu. Sebuah nama yang terkumpul dalamnya semua yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Nah, ini definisi yang syamil ya, definisi yang universal yang mencakup semua makna ibadah itu. Kalau boleh kita sedikit menjelaskan definisi ibadah ini, teman-teman semua, jamaah sekalian, apa itu? Bahwa dalam aktivitas harian kita itu semuanya bisa bernilai ibadah sebenarnya. Yang penting kata kuncinya apa? Apa yang akan kita lakukan itu di situ dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Yang kita lakukan itu, kalau itu bagian dari ibadah mahdhah, ya itu berarti dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koridor syar'inya sudah ada. Itu indikator
untuk menentukan bahwa apa yang akan kita lakukan itu dicintai atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Maka dalam ayat di surat Ali Imran itu Allah kabarkan pada kita semua, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah kabarkan pada kita jamaah sekalian, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ingin mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu apa? Mengikuti keteladanan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Balasannya dua. Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini indikatornya ya teman-teman semua jamaah sekalian. Tadi karena ibadah itu adalah semua aktivitas yang di situ Allah ridho, Allah sayang, Allah cinta. Untuk menunjukkan Allah cinta atau ridho, berarti aktivitas yang kita lakukan sebisa mungkin ya itu pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW atau sesuai dengan koridor syariat dalam agama kita. Nah kemudian makanya tadi kita sebutkan ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya puasa, itu bagian dan itu yang penting karena itu menjadi rukun Islam. Maka tadi disebutkan ibadah itu adalah al-minal aqwali wal af'al, semua aktivitas perkataan kita, tutur kata kita dan perbuatan kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, gitu kan? Yang mana aktivitas ucapan lisan atau kata-kata atau perbuatan itu ada yang nampak atau tidak nampak. Maksudnya apa teman-teman semua jamaah sekalian? Ada ibadah yang itu tidak nampak, yang itu ada dalam hati kita. Ya. Contohnya rasa takut. Ya, takut itu ada di mana, Mas? Di lisan atau di hati? Hati. Pertama pasti di hati. Ada rasa cinta. Cinta itu di mana, Mbak? Cinta itu mulai dari mana? Dari mata turun ke hati, kebalik. Pasti ada rasa dulu di hati. Itu nah, ini dalam hubungan kita ya. Nah, dan makanya apa namanya? Mahabbatullah, cinta kepada Allah itu menjadi bagian dari ibadah. Bahkan termasuk niat. Ya. Orang berniat itu awal murniat berada dalam hati. Niat dalam bahasa kita itu apa sih? Keinginan. Ya. Maka tadi kita sebutkan ya jamaah sekalian bahwa memang benar aktivitas harian kita bisa ya terkandung di dalamnya peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena definisi yang kita sampaikan itu tidak hanya terbatas pada ibadah mahdhah yang itu menjadi bagian dari rukun Islam, tapi juga pada harian kita. Kalau Anda berkata jujur, itu bisa dikategorikan ibadah enggak? Halo? Kalau kita berkata jujur itu bisa dikategorikan ibadah enggak? Bisa. Padahal Anda bisa berkata jujur tidak harus di dalam masjid, bisa di luar masjid. Kenapa? Loh kok kenapa jujur bisa dikatakan ibadah? Oh, karena memang syariatnya mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Karena ada ketentuan syariatnya. Wahai kaum muslimin, hendaknya Anda ini memiliki sifat orang yang jujur, bertutur kata yang jujur. Karena kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti itu ada nilai ibadahnya. Kalau orang bohong, ibadah atau bukan? Kalau bohong ya dosa ya. Itu bukan ibadah. Ya, karena ada ancamannya bahkan. Nah, ini contoh. Jadi ada amalan aktivitas harian kita itu yang bisa Anda membantu teman. Ya, mentraktir teman, membayari teman makan ya, tapi nggak tiap hari. Jangan tiap hari nanti kamu koceknya habis ya.
Kalau diniatkan karena Allah jadi ibadah. Yang penting nggak usah gerundel. Ya, kalau gerundel jadi nggak ibadah nanti. Jadi bahkan teman-teman semua, Anda menyingkirkan kotoran di tengah jalan yang itu akan bisa memadorotkan orang lain, itu bagian juga dari ibadah walaupun ringan. Makanya jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Selagi kita kemudian kebaikan yang akan kita lakukan itu memang ada anjuran dan ketetapan dalam agama kita. Yang membantu secara umum itu sebetulnya ada dalam ketentuan syariat agama kita. Yang penting membantu dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Ya. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu. Tadi kalau boleh lebih tepatnya, kalau kita mau menerjemahkan ini, maka hanya kepada Engkau ya Allah hamba beribadah. Bukan diterjemahkan hamba menyembah ya. Kalau menyembah itu nanti terlalu sempit maknanya. Jadi beribadah tadi dengan makna yang lebih lebar lagi. Kita berangkat dari rumah mau ke kampus membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, itu juga bagian dari ibadah. Nanti malam teman-teman semua, adik-adik semua, jamaah sekalian pulang ke rumah mau istirahat kan? Anda beristirahat dan Anda niatkan nanti bangun jam 3:30, jam 4 untuk sholat tahajud. Tidur Anda bisa bernilai ibadah. Jadi Islam, agama kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita mendapatkan surganya dengan amalan-amalan kecil yang mungkin dianggap remeh-temeh, tapi bisa jadi itu pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niatnya. Ya. Makanya kan teman-teman saya bilang tadi, niat itu ada dalam hati, karena niat itu keinginan. Dan tidak semua niat yang Anda lakukan pasti diucapkan dengan lisan. Karena memang hukum asalnya niat itu di sini. Ya, dalam hati kita, maka itu menjadi bagian dari ibadah yang bisa kita lakukan. Oh ya. Ini Masya Allah, ini menunjukkan kemudahan kita dalam peribadatan kita kepada Allah. Dan memang ibadah itu tingkatan-tingkatan. Kalau dari sisi hukum ada yang hukumnya fardu ain, sholat itu fardu ain, ya, zakat itu nanti fardu ain. Kalau sudah masuk nisab, ibadah haji kalau Anda mampu. Jangan bilang nggak mampu ya Mas. Ya Mbak, haji itu bukan milik orang kaya. Haji itu bukan milik orang tua. Haji itu milik orang yang punya niatan yang kuat, ya, dan diiringi dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindsetnya harus Anda rubah. Kalau sekarang Anda lihat orang yang berangkat haji di atas 50 tahun itu sudah susah payah sebenarnya. Tapi kalau Anda berangkat haji di usia muda, Masya Allah, ya itu luar biasa. Itu kenikmatan karena orang fisiknya kuat. Nah ini ibadah-ibadah yang bersifatnya fardu ain, ketika ada syaratnya masuk Anda wajib. Tapi ada ibadah yang tingkatnya kan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu seperti apa? Korban. Ada yang mau berkorban tahun ini? Tapi jangan korban perasaan ya. Korban itu sunnah muakkad, tapi itu bagian dari nilai ibadah. Oh ya. Lalu kemudian ada tingkatnya sunnah. Ada sunnah, sholat sunnah sebelum subuh, ada sholat sunnah sebelum duhur, setelah duhur. Tingkatannya macam-macam. Oh ya. Ada yang ibadah itu tadi mubah. Mubah bukan bahasa Jawa ya. Kalau orang sini bilang mubah itu enggak. Ini nanti mubah dalam bahasa fikih. Itu artinya apa? Seperti Anda tidur, saya tidur, itu hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau diniatkan tidur itu untuk ibadah, setelahnya maka tidur itu pun bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi maka cakupannya sangat luas. Nah, sekarang mau saya termasuk ya pada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuk bagian dari sekian macam ibadah itu adalah al-isti'anah. Ya, isti'anah itu bahasa Arab ya Pak, bukan nama orang ya. Jadi isti'anah itu artinya memohon pertolongan. Ada namanya istighotsah. Istighotsah itu juga memohon pertolongan.
Itu bahasa syar'i, itu bahasa Quran, bahasa agama kita. Jadi dari sekian bentuk macam ibadah kita pada Allah yang tadi kita sudah jelaskan di awal tadi, ada ibadah yang disebut dengan al-isti'anah, yaitu memohon pertolongan. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, ketika kita membaca ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah menyebutkan ibadah secara umum dan kemudian Allah sebutkan ibadah yang khusus, yaitu berbentuk isti'anah, yaitu pertolongan atau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa disebut iyyaka na'budu lalu kemudian iyyaka nasta'in? Kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan pada makna hadis, ya, makna tafsirnya maksud saya, itu karena ibadah kita, teman-teman semua, jamaah semua ibadah yang kita jelaskan di awal tadi, semua ibadah yang kita lakukan, baik yang itu bersifat tutur kata, lisan, anggota badan atau dalam hati kita, itu akan bisa istiqomah, akan bisa menjadi baik, akan bisa diterima ketika kita memohon pertolongan kepada Allah. Bisa dikatakan mustahil orang akan istiqomah dalam ibadahnya kalau dia tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penting. Ya, untuk melanggengkan rezeki kita, aktivitas harian kita. Tadi kita sebut, teman-teman semua, adik-adik semua, jamaah sekalian, aktivitas harian kita itu bisa bernilai ibadah. Yang penting niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita niatkan aktivitas ini untuk beribadah pada Allah, ada nilai ibadahnya nanti. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar aktivitas biasa. Ya. Maka ada sebuah ungkapan, berapa banyak sebuah amalan, aktivitas yang dianggap remeh itu menjadi dianggap kecil gitu ya, menjadi besar ya di sisi Allah karena niat yang benar. Dan berapa banyak amalan yang dianggap itu heboh, wah, keren gitu ya, tapi menjadi kecil bahkan nol di hadapan Allah disebabkan juga karena niat. Ya. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu karena keistiqomahan kita dalam aktivitas harian kita, dalam peribadatan kita pada Allah akan menjadi tetap bisa kita lakukan kalau kita terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita disuruh sholat 5 waktu setiap hari? Kenapa? Karena kita butuh pertolongan Allah. Tidak hanya di dunia tapi juga untuk kehidupan akhirat. Karena orang yang sholat, dia rukunnya harus membaca Al-Fatihah. Di situ ada permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sholat ya, itu akan memberikan nilai positif dalam semua aktivitas kehidupannya, bahkan juga nanti pada kehidupan akhiratnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat nanti, itu yang ditanya dulu tentang sholatnya. Oh ya. Maka jadi kita penting, jadi kita butuh sholat itu kenapa? Karena dalam sholat itu kita memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita boleh sampaikan kembali bahwa sholat itu secara makna bahasa artinya doa. Anda dalam sholat kita semua itu semua hampir-hampir isi kandungan bacaan yang kita ucapkan itu isinya doa. Ya.
Kalau tidak doa, di situ ada zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini kadang-kadang tidak sadar bahwa sebenarnya orang yang sholat itu untuk kepentingan dan kebaikan kita sebenarnya, bukan untuk orang lain. Tapi kadang ada yang menganggap sholat itu sesuatu yang memberatkan, ya. Padahal sekali lagi untuk kebaikan dunia akhirat kita butuh pertolongan Allah, ya. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pertolongannya kepada kita, maka kita tunjukkan sikap terbaik kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda kalau di depan dosen sopan atau enggak? Kalau ada dosen, kira-kira apa, dosen pembimbing gitu ya, kira-kira bersifat sopan enggak atau membangkang gitu? Kalau membangkang otomatis nanti pasti ada masalah kita itu. Manusiawi, orang tuh enggak suka dihina, betul enggak? Anda suka dihina atau dipuji? Dipuji. Kita ini manusia suka dipuji, dihina enggak mau kita itu. Nah, kalau orang kita ya berbuat baik pada orang lain akan segan pada kita. Oh ya, orang lain akan segan pada kita, bahkan nanti kalau pas kita butuh gitu ya, kita datang sama dia, kita minta bantuan itu dia akan ngasih dengan cuma-cuma. Tapi kalau orangnya nyebelin gitu kan, kita punya temen nyebeli banget gitu ya, misalnya begitu, jangan kan dia minta tolong, ketemu aja nggak mau gitu kan, karena orangnya nyebelin. Nah ini kalau dalam urusan muamalah duniawi kita teman-teman semua. Nah, saya mau mengatakan sebenarnya apa? Lah bagaimana kira-kira caranya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kita dengan bantuan yang lebih. Caranya gimana? Tunjukkan sikap baik kita pada Allah. Ya, paling gampang ya tunjukkan sholat 5 waktu itu kita jaga. Berbakti kepada orang tua karena kita masih menjadi anak. Kalau punya uang ya sedekah gitu ya. Nah ini bagian dari cara untuk agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada kita, karena kita butuh agar kita bisa istiqomah ya, keistiqomahan kita di ya kehidupan ini, keistiqomahan kita dalam amal kebaikan ini itu juga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah sekarang saya mau tanya, kalau kita mau mentadaburi pada ayat ini, saya mau tanya sama kita semua, sejauh mana bentuk sikap kita kalau kita punya masalah? Kalau Anda punya masalah, pertama kali menyampaikan masalah itu pada siapa? Selama ini, kalau Anda punya masalah, yang buat cerita curhat masalah Anda siapa? Teman terdekat, ya kan? Teman sekamar, teman satu kampus, sekampus dijak cerita ya kan, 15.000 orang, ya orang tua mungkin, atau kakak mungkin, ya tetangga jarang ya. Kenapa Anda kalau punya masalah cerita pada sesama manusia? Kenapa tidak mengeluhkan masalah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal tiap hari kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari kita mengatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ada nggak di sini yang nggak punya masalah? Boleh angkat tangan yang nggak punya masalah. Wih, punya masalah semua, nggak ada yang angkat tangan ya. Berarti apa? Kita butuh pertolongan Allah. Curhatlah pada Allah. Bagaimana cara curhat pada Allah? Sholat. Habis sholat berdoa, ya Allah saya punya masalah A, masalah B, pohon bantuan. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Engkau. Jangankan kita ya teman-teman semua, Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita, sebagai orang yang sangat soleh itu, yang sudah dijamin surganya itu pun dalam urusan dunianya, dalam urusan hariannya beliau tetap memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang bisa kita ambil hikmah yang terbaik bagi saya dan kita semua jemaah sekalian dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini,
bahwa memang kita mengikrarkan diri kita bahwa kita tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah, berarti maknanya kita akan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, berarti maknanya bahwa tidak ada daya dan kekuatan yang hakiki yang ada pada diri kita kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah yang memilikinya. Dan untuk segala permasalahan dan kebutuhan dunia kita sebagai bentuk konsekuensi keimanan kita pada ayat ini, maka kita sampaikan itu semua doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang akan memberikan pertolongan pada kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita insyaallah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.